Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita awali dulu dengan berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu ya. Baik, semoga dengan berdoa doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana ketua kelas hari ini, siapa yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah semuanya hadir ya. Berarti dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Dalam masa pandemi ini jangan lupa anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan ya. Yang pertama itu dengan cara menggunakan masker di setiap kali beraktivitas. Kemudian yang kedua, menjaga jarak kalau memang terpaksa kalian harus keluar rumah. Kemudian yang ketiga, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir di setiap selesai beraktivitas ya. Itu komitmen kita semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Baik, setelah semuanya hadir, maka kemudian yang berikutnya ini kita akan membahas materi tentang makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Tapi sebelum itu, mungkin ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya, coba Abdullah, tentang apa? Iya benar, tentang sholat wajib ya. Ada berapa sholat wajib? Iya ada 5. Kalau sholat selain sholat wajib disebut apa? Sholat sunnah. Iya itu benar ya, berarti semuanya sudah paham tentang materi yang sebelumnya. Jadi untuk materi ini tujuan pembelajarannya itu adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan lafal surat An-Nahl ayat 114. Itu ada maknanya. Jadi peserta didik mampu menjelaskan makna surat An-Nahl ayat 114. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melafalkan surat An-Nahl itu dengan tartil. Baik, ya. Kita mulai materinya ya. Makanan dan minuman yang halal dan bergizi ya. Materi ini kita mulai dengan surat An-Nahl ayat 114. Siapa yang bersedia membacakannya? Coba. Ya. Baik. Nah, kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahu in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, makanlah dan minumlah yang halal dan bergizi, serta bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu menyembah kepadanya ya. Makna, ini makna surat An-Nahl ayat 114 ini yang pertama. Coba kita kupas. Yang pertama ya, maknanya adalah bahwa kita sebagai muslim itu diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan bergizi. Kemudian yang kedua, di sana tertera agar kita bersyukur dengan apa yang kita terima jika kamu menyembah kepada Allah. Berarti ada 2. Yang pertama diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan bergizi. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk bersyukur dengan apa yang sudah kita makan. Ya, itu maknanya. Nah, makanan yang halal dan bergizi ini itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama, dari segi zatnya atau bendanya. Misalnya bendanya ini berasal dari hal-hal yang tidak baik. Contohnya babi, itu kan haram. Berarti kita tidak boleh memakannya. Atau misalnya dari hal-hal yang tidak suci, contohnya berasal dari kotoran hewan dan sebagainya, itu juga tidak boleh kita makan. Kemudian yang kedua dari segi mengelolanya. Misalnya kita makan daging ayam tapi dikelola menggunakan minyak babi, itu juga tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga dari segi apa? Kalau yang pertama tadi dari segi bendanya atau zatnya, kemudian yang kedua dari segi mengelolanya, maka yang ketiga dari segi memperolehnya. Ya, itu benar ya. Dari segi memperolehnya, maksudnya adalah
maka itu juga tidak baik, ya. Harus didapatkan dengan cara yang thayyib atau yang halal, ya. Itu. Kemudian apa saja sih hewan atau binatang yang halal dan haram kita makan di darat dan di air? Ada dua, ya. Yang pertama, hewan yang di darat dan di air. Yang kita bahas yang di darat terlebih dahulu, ya. Hewan yang di darat itu ada yang halal, ada yang haram kita konsumsi. Yang pertama, hewan yang di darat itu halal kita konsumsi seperti ya ayam, kambing dan sebagainya, ya. Tapi yang haram ada apa aja tuh? Yang pertama daging babi, itu sudah jelas nasnya dalam Al-Qur'an bahwa daging babi haram dikonsumsi oleh umat muslim. Kemudian apa lagi? Anjing. Iya benar tuh kata ketua kelas, anjing itu nggak boleh. Hewan yang memiliki taring seperti apa misalnya? Iya benar kata Winda, seperti harimau, singa itu tidak boleh kita konsumsi, ya. Kemudian yang kedua, hewan yang halal dan haram yang berada di air, ya. Kalau yang halal itu yang ada di air seperti ikan itu yang bisa kita konsumsi, ya, halal. Kemudian kalau yang berada di dua alam, dia bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Nah, itu seperti apa? Katak, kodok itu haram. Apalagi buaya itu haram juga dikonsumsi. Semuanya sudah ada aturannya, ya. Baik anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya nggak ada. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa, kita lanjutkan. Nah, untuk tugas kita selanjutnya itu sudah share dalam WhatsApp group, ya. Di WhatsApp group itu sudah ada LKPD yang harus dikerjakan oleh siswa. Kalian boleh print LKPD-nya, ya. Kemudian di sana ada tiga tugas. Tugas pertama dan kedua itu dikerjakan di rumah oleh masing-masing siswa. Nah, untuk tugas di LKPD yang ketiga itu diskusi, ya nak. Diskusi ini dikerjakan secara berkelompok. Nanti nama-nama siapa aja yang dalam kelompok tersebut kita susun di WhatsApp group aja, ya. Nah, kemudian ini pesan ibu, ketika kalian diskusi nanti itu kan otomatis kan keluar rumah. Nah, sebaiknya 3M tadi diterapkan, ya nak. Iya. Oke, sampai sini. Oke, tidak ada lagi yang ditanyakan. Kalau tidak ada, sebelum kita tutup, ya, coba ketua kelas atau siapalah. Nah, oke, siapa namanya nak? Oh iya, Mutakin. Coba Mutakin, menurutmu apa kesimpulannya dari materi yang sudah kita bahas tadi? Baik, ya. Ada pendapat lain? Coba Andi. Oh iya, nah dari pendapat teman kalian tadi bisa kalian simpulkan itulah yang sudah kita pelajari. Apa anak-anak? Yang pertama, bahwa memakan makanan yang halal dan bergizi itu sudah ada nasnya dalam Al-Quran, ya. Perintah Allah di Quran surat An-Nahl ayat 114. Kemudian yang kedua, ada kriteria makanan dan minuman halal itu ada 3, dari segi zatnya, dari segi cara mengelolanya dan cara memperolehnya, ya. Yang ketiga ada, oh iya, bagian-bagian makanan yang halal dan haram itu apa aja, seperti binatang yang bisa kita konsumsi, ya. Baik, itu ada contoh-contoh hewan-hewannya, ya, yang bisa kita konsumsi. Baik anak-anak, semuanya sudah bisa, ya. Jangan lupa tetap selalu menjaga protokol kesehatan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.